Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar untuk hari ini? Baik. Baik, sebelum belajar seperti biasa silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dulu. Silakan gerak pelajaran akan mulai. Marilah kita membaca doa. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir, Aditya, Anita, Arif, Nah, Endang. Kita kembali hari ini berjumpa dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, di mana pada minggu yang lalu sebenarnya bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sudah disambung ya. Kalau di kelas B, insya Allah sudah tuntas, tapi di sini belum tuntas. Maka hari ini, insya Allah kita akan menaikkan. Kalau kemarin hanya mengenal tentang kedaulatan menurut lugah bahasa Inggris dan bahasa Arab, yaitu daulat, ya kan? Nah, sekarang kita ulas kembali mata pelajaran pendidikan Pancasila di sore hari ini untuk kita lebih memahami lagi tentang kedaulatan. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, biar lebih semangat, yuk nyanyi dulu Garuda Pancasila. Silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku radumu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, duduk kembali. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan saya Ahmad Nasrullah, guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 1 dan bab 2. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita hari ini melanjutkan belajar bersama tentang kedaulatan negara Republik Indonesia, yang mana tertera pada bab 3, yaitu tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dari peta konsep yang didapat, ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah hakikat dan teori kedaulatan, yang kedua bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, dan yang ketiga melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada hakikat dan teori kedaulatan, atau kita pahami tentang kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yang tertulis daulah, yang memiliki arti yaitu kekuasaan. Sedangkan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sejak kapan sih suatu bangsa negara mempunyai kedaulatan atau kekuasaan? Suatu negara dianggap berdaulat atau berkuasa yaitu sejak negara tersebut merdeka. Menurut ilmuwan dari Prancis yang bernama Jean Bodin ini mengatakan dalam kedaulatan itu memiliki 4 sifat. Simpan dalam memori otakmu. Sampai kapanpun tidak akan pernah berubah yang namanya sifat kedaulatan ini.
Nanti jenjang SMA, jenjang SMK, guru PPK. Yang pertama adalah asli, memiliki makna atau arti, yaitu kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, itu maksudnya. Dan yang kedua tadi permanen atau tetap, di mana memiliki makna atau arti kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri. Dan yang ketiga adalah tunggal atau bulat. Yang dimaksud dengan tunggal atau bulat di sini adalah kedaulatan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Sedangkan yang keempat yaitu tidak terbatas. Artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Macam atau bentuk kedaulatan bagi negara yang berdaulat. Yang pertama ada kedaulatan ke dalam, dan yang kedua ada kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam memiliki makna bahwa setiap bangsa atau negara yang merdeka atau berdaulat berhak, yaitu untuk mengatur kepentingannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Contohnya apa? Satu, misalkan membuat produk hukum itu sendiri. Yang kedua, mengatur pemerintahannya sendiri. Yang ketiga, mengelola sumber daya alamnya. Empat, menjaga keamanan negaranya. Itu beberapa contohnya. Adapun kedaulatan keluar artinya bahwa setiap bangsa atau negara berhak mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Contoh, apa yang dilakukannya yaitu mengadakan perjanjian dengan negara lain misalnya, atau menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, atau mengadakan kegiatan ekspor impor, bahkan bisa juga menjadi anggota lembaga internasional. Oke, saya ulangi. Untuk mata pelajaran PPKN hari ini, maka saya ingin menyimpulkan. Kalian juga jawab ya. Kalau memang kalian sudah mengetahui, sudah bisa memahami, pasti bisa menjawab. Apa itu arti daulat? Kekuasaan. Sedangkan kekuasaan itu memiliki 4 sifat. Ada berapa? Satu, asli. Yang kedua, yang ketiga, tunggal. Yang sejak kapan suatu bangsa atau negara mempunyai kedaulatan? Kalau sekarang macamnya, sejak kapannya suatu bangsa apa? Ada yang in dan out, ada ke dalam, ada keluar. Oke, sekarang tugas saya sudah bagi menjadi 4 kelompok. Ada mawar, ada melati, ada naga, ada ini apa? Naga. Garuda. Oke ya. Kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Kalian silahkan jawab tentang berikan contoh kedaulatan ke dalam. 1 jawaban 1 kelompok, dan yang keluar kedaulatan keluar 1 kelompok 1 jawaban. Silakan ditulis di buku, silakan renungkan dengan teman-teman kelompoknya. Nanti kalian presentasikan ke depan. Oke, silakan, selamat bekerja. Mempresentasikan dari hasil jawaban yang kalian sepakati bersama oleh kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok mawar, kelompok 1 ya, kelompok mawar. Oke, silakan. Kelompok mawar ini mulai mengatakan bintang. Dari soal ya, yang lain dengerin. Dari kedaulatan ke dalam maupun contoh kedaulatan keluar. Kami dari kelompok lagi, kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mawar ingin mempresentasikan kedaulatan keluar dan ke dalam. Contoh? Kedaulatan keluar adalah mengadakan perjanjian dengan negara lain. Mengadakan perjanjian dengan negara lain, itu jawaban mereka. Betul sekali. Terus lanjut. Kedaulatan adalah membuat hukum sendiri
Sedangkan contoh dari kedaulatan ke dalam yaitu membuat produk hukum sendiri, membuat undang-undang sendiri, betul sekali. Oke, aplaus dulu buat kelompok mawar. Terima kasih. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ini hak ini menjawab buat dan menjalani hubungan dengan negara lain. Contohnya kedaulatan Menjalani hubungan dengan negara lain. menjalani hubungan diplomatik, ya boleh diplomatik, proses kerjasama diplomatik. Mengatur pemerintahannya sendiri. Oke, itulah sebagai ciri yang berdaulat di dalam. Oke, silakan. Terima kasih, aplaus buat kelompok 2. Yang kelompok 3 silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab. Contohnya apa? Mengadakan kegiatan ekspor impor. Mengadakan ekspor impor dari dalam ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam, boleh. Sedangkan ke dalamnya apa? Mengelola sumber daya alam. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, contoh kedaulatan ke dalam adalah bahwa setiap bangsa atau negara yang merdeka berdaulat berhak mengatur kepentingannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Contohnya apa? Menjaga keamanan negaranya. Oke, menjaga keamanan negaranya. Keluar. Contoh kedaulatan keluar adalah bahwa setiap bangsa negara berhak mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Contohnya menjadi anggota. Yang pertama ada kedaulatan ke dalam, dan yang kedua ada kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam memiliki makna bahwa setiap bangsa atau negara yang merdeka atau berdaulat berhak, yaitu untuk mengatur kepentingannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Contohnya apa? 1. Misalkan membuat produk hukum itu sendiri. Yang kedua, mengatur pemerintahannya sendiri. Yang ketiga, mengelola sumber daya alamnya. 4. Menjaga keamanan negaranya. Itu beberapa contohnya. Adapun kedaulatan keluar artinya bahwa setiap bangsa atau negara berhak mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Contoh, apa yang dilakukannya yaitu mengadakan perjanjian dengan negara lain misalnya, atau menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, atau mengadakan kegiatan ekspor impor, bahkan bisa juga menjadi anggota lembaga internasional. Demikianlah materi ajar pendidikan kewarganegaraan di kelas 9 pada bab 3 kali ini, yaitu tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlanjut pada pekan yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.